Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Hujan deras mengguyur lembah hitam, tempat para kultivator buangan dikirim untuk mati perlahan. Di tengah genangan lumpur dan tulang-tulang mayat, seorang pemuda bernama Fang Tian membuka matanya dengan pandangan kosong. Tubuhnya kurus dan penuh luka seolah tak berharga, tapi di matanya ada kilatan kebangkitan. Aku hidup kembali, dunia ini masih bertahan setelah aku dihancurkan, bisiknya dengan suara serak namun dipenuhi aura dingin yang menekan udara. Kenangan masa lalu mengalir deras. Dewa-dewa yang mengkhianatinya, surga yang menghancurkan tubuh abadi miliknya, neraka yang membelenggu jiwanya. Tapi kini ia terlahir kembali dalam tubuh anak haram dari klan kecil yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Tubuh ini lemah, tak memiliki qi, tak bisa berkultivasi, dan telah divonis mati oleh para tetua. Tapi mereka tak tahu satu hal, Fang Tian yang mereka buang adalah reinkarnasi dari Shura Tianshen, sang dewa pembantai langit. Di atas gunung, para murid dari Sekte Langit Gelap tengah mengamati lembah hitam dengan tatapan dingin. Salah satunya meludah dan berkata, "Sudah mati pasti. Tak ada orang biasa yang bisa bertahan di sana lebih dari sehari." Fang Tian duduk perlahan, napasnya terengah. Suara jiwa kuno terdengar dalam benaknya. "Tuan, kau telah kembali. Aku, Laomu, siap melayanimu lagi. Aku butuh kekuatanku kembali," gumam Fang Tian. "Tapi dunia ini pasti akan mencoba membunuhku lagi jika tahu aku hidup." Laomu menjawab, "Maka kita akan menyembunyikannya dan membunuh dalam bayangan." Beberapa hari berlalu, Fang Tian mulai memahami tubuh barunya. Meskipun tak memiliki dantian yang utuh, ia bisa mengakses kekuatan dari sumber reinkarnasi, kekuatan primordial yang bahkan para dewa tak pahami. Suatu malam, sekelompok pemburu dari Sekte Api Hitam masuk ke lembah hitam untuk memeriksa apakah Fang Tian sudah benar-benar mati. Mereka tertawa sambil membawa senjata spiritual. "Hei anak haram, kalau masih hidup keluarlah. Kami akan bantu selesaikan penderitaanmu." Fang Tian berdiri perlahan dari balik bayangan batu besar. Wajahnya tenang, tangannya kosong. Tapi saat salah satu pemburu menyerang, tubuhnya hancur menjadi debu tanpa sempat berteriak. "Bagaimana bisa? Qi-nya nihil, tapi tubuhku tak bisa bergerak." Teriak yang lain sebelum lehernya dililit oleh aura hitam tak berbentuk. Dalam beberapa detik, seluruh pemburu musnah. Tanah di sekitarnya terbelah. Fang Tian menatap langit. "Kalian ingin membunuhku? Kalian semua? Seluruh dunia? Baiklah, tapi bersiaplah. Kali ini aku akan membunuh balik dan aku akan mengulangi sejarah." Jauh di langit, di kuil langit ke-7, seorang peramal tua gemetar saat melihat bayangan hitam muncul dalam penglihatannya. Dewa pembantai langit telah kembali. Sementara itu, di puncak gunung es abadi, Lan Shui membuka matanya. Energi ini aneh, seperti kekuatan yang tak seharusnya kembali. Fang Tian melangkah keluar dari lembah hitam dengan jubah robek dan mata menyala merah samar. Dunia akan segera tahu. Tapi saat itu tiba, semuanya sudah terlambat. Ia berjalan ke arah barat, menuju dunia kultivasi, menuju balas dendam. Cahaya pagi menyapu tanah gersang di luar lembah hitam. Fang Tian berdiri di hadapan tebing curam yang menjadi batas wilayah hukuman. Dahulu, tak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari lembah ini. Tapi kini, dengan satu lompatan ringan, dia sudah berada di sisi lain dunia. Tubuh barunya belum sepenuhnya pulih, namun energi aneh dari sumber reinkarnasi terus memperbaiki jaringan-jaringan rusaknya. Ia bisa merasakan kekuatannya tumbuh setiap kali ia melangkah. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. "Maka kekuatanlah yang akan kutelan pertama," ujarnya pelan. Ia tiba di sebuah desa kecil bernama Qinghe, tempat para pedagang dan kultivator pemula biasa berlalu lalang. Penampilannya yang compang-camping langsung menarik perhatian warga. Anak-anak menghindar, orang dewasa mencibir, dan para penjaga pasar mengejek. "Hei pengemis, pergi sebelum kau membawa sial." Namun salah satu penjaga tiba-tiba mematung, pandangannya kosong. Dia berlutut tanpa sadar.
Tak ada yang tahu bahwa dalam sekejap, jiwa prajurit itu telah disentuh oleh aura ilahi yang tersembunyi. Fang Tian hanya tersenyum samar. Masih terlalu awal untuk membunuh sembarangan. Di penginapan sederhana, ia menukar pedang tua dari lembah dengan satu malam menginap. Saat tidur, ingatannya dipenuhi potongan-potongan masa lalu, perang dewa, pengkhianatan muridnya sendiri, dan segel penghabisan yang membinasakan tubuh abadi miliknya. Sekarang, aku tak butuh tubuh abadi, aku akan membuat dunia tunduk dengan tubuh fana ini. Keesokan harinya, para murid dari Sekte Langit Gelap lewat di desa menempelkan pengumuman besar. Buronan tingkat surga, Fang Tian, diburu oleh semua sekte. Hadiah 100.000 pil spiritual dan 1 artefak tingkat dewa. Penduduk desa gempar. Seorang lelaki tua berkata, nama itu, anak haram dari klan Fang, bukankah dia sudah mati di lembah hitam? Sementara itu, Fang Tian melihat selebaran itu dengan senyum tenang. Mereka terlalu cepat panik, bahkan belum melihat apa yang bisa kulakukan. Namun ia tahu waktunya terbatas. Banyak mata tertuju padanya. Ia harus segera memperkuat dirinya. Maka ia bergerak ke arah Gunung Seribu Binatang, tempat para kultivator pemula berburu untuk meningkatkan chi mereka. Di puncak gunung, seekor harimau spiritual dengan 9 ekor mengaum ke arahnya. Para pemburu lain bersembunyi, ngeri melihat binatang buas tingkat tinggi muncul. Tapi Fang Tian hanya mengangkat satu tangan. Sujud. Tubuh harimau itu tiba-tiba gemetar dan berlutut, tunduk di hadapannya, seolah berhadapan dengan dewa nenek moyangnya sendiri. Para pemburu menyaksikan dia. Apakah dia kultivator level tinggi yang menyamar harimau itu? Jadi kau akan jadi pelindung pertamaku. Ia menamai harimau itu He Jiu, dan bersamanya ia menjelajahi gunung, mengumpulkan ki, memurnikan tubuhnya, dan menanam benih kekuatan yang selama ini tertidur. Namun jauh di Sekte Langit Gelap, Mo Yan, pemuda dengan rambut api dan mata membara, tertawa keras saat mendengar kabar kembalinya Fang Tian. Bagus, akhirnya permainan dimulai, tapi aku akan jadi orang pertama yang mencabut jantung reinkarnasimu. Di sisi lain, Lan Xue, si gadis es, memegang kristal ramalan yang membeku saat menyentuh bayangan Fang Tian. Aku harus melihatnya langsung. Dunia ini akan berguncang. Fang Tian menatap matahari terbenam dari atas gunung, sementara angin membawa kabar bahwa dunia kini tengah berburu dirinya. Tapi mereka tak tahu, buruan mereka adalah sang pemburu tertinggi. Angin malam menyapu padang luas yang membentang di kaki Gunung Seribu Binatang. Fang Tian berjalan perlahan bersama He Jiu di belakangnya. Di kejauhan, lampu-lampu spiritual mulai terlihat, menandakan keberadaan sebuah sekte kecil menengah. Itulah Sekte Seribu Pedang, tempat para kultivator muda mengasah teknik pedang mereka. Tapi lebih dari itu, di sana tersimpan 1 dari 9 fragmen jiwa dewa, potongan kekuatan Fang Tian di kehidupan sebelumnya. Aku harus mengambilnya kembali, tapi bukan dengan cara frontal. Mereka belum tahu siapa aku. Maka biarkan mereka melihatku sebagai semut. Fang Tian menyamar sebagai murid baru. Wajahnya diubah oleh teknik ilusi kuno dari kehidupan lamanya, membuat siapapun yang menatapnya tak akan mengenalinya. Di aula pendaftaran, seorang lelaki tua bertanya tanpa menoleh. Nama? Ling Yun, jawab Fang Tian datar. Cimu hanya di tahap dasar, tapi karena kami butuh pelayan, kau diterima sebagai murid luar. Begitulah, Dewa Pembantai Langit memulai langkahnya kembali sebagai pelayan murid biasa. Ia membersihkan halaman, membawa air, bahkan dipukuli oleh murid dalam karena dianggap tak berguna. Namun dalam diam, ia mempelajari susunan formasi sekte, lokasi ruang rahasia, dan gerakan para tetua. Suatu malam, ia melihat seorang gadis berlatih sendirian di taman bambu. Gerakannya cepat, indah, tapi menyimpan kemarahan. Itu Lan Xue, gumam Fang Tian. Ia tak menyangka gadis dari Sekte Es Abadi akan berada di sini. Lan Xue menghentikan latihannya. Keluar dari bayanganmu. Aku tahu kau mengintip. Fang Tian muncul perlahan. Aku hanya lewat. Cimu tak seimbang. Kau bukan murid pedang. Siapa kau? Ia tak menjawab, hanya tersenyum samar. Lan Xue sempat curiga, tapi energi Fang Tian terlalu jinak untuk dianggap berbahaya. Sementara itu, di ruang rahasia di bawah sekte, para tetua sedang merawat fragmen jiwa dewa dalam bola kristal hitam.
Kita harus segera mengirim ini ke Kekaisaran Surga Emas. Mereka membayar mahal untuk potongan jiwa ini. Namun malam itu, kegelapan turun tanpa suara. Formasi perlindungan meledak satu persatu, dan saat para tetua berlari ke ruang bawah, bola kristal itu telah lenyap. Hukum siapa yang bisa menembus ruang suci kita? Tak jauh dari sana, Fang Tian duduk di atap pavilion, tangannya menggenggam kristal yang kini menyatu dengan tubuhnya. Mata kirinya menyala ungu sesaat, lalu kembali normal. Fragmen 1. Kembali padaku. 8 lagi. Namun ia tak menyadari bahwa Lan Xue diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Ekspresinya penuh keterkejutan. Energi itu bukan teknik biasa. Itu sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Keesokan harinya, para tetua mengamuk. Seluruh murid diperiksa, formasi pelacak diaktifkan. Tapi Fang Tian telah menghapus semua jejak Qi-nya, menyamarkan dirinya kembali sebagai pelayan tak berguna. Namun ia tahu waktunya di sekte ini sudah hampir habis. Aku tak bisa lama-lama di sini, tapi satu pelajaran sebelum pergi akan kutinggalkan. Malam berikutnya, patung utama di pusat sekte, patung leluhur pedang, runtuh. Di bawah reruntuhan tertulis kata-kata kuno. Tak ada pedang yang bisa menebas langit, tapi aku bisa. Sekte 1000 pedang gempar. Nama Ling Yun menghilang dari daftar murid. Dan di atas gunung, Fang Tian melangkah ke arah barat, menuju kota kultivasi utama, Tianlong. Sementara itu, Lan Xue berdiri menatap langit malam. Aku akan mengikutimu. Siapapun dirimu, kau bukan manusia biasa. Kota Tianlong berdiri megah di antara 7 pegunungan suci. Tempat ini adalah pusat perdagangan spiritual, politik sekte, dan arena pertarungan antar murid dari berbagai penjuru dunia kultivasi. Disinilah kekuatan ditentukan bukan oleh asal-usul, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama. Fang Tian menatap gerbang raksasa kota itu dijaga oleh para prajurit dari Kekaisaran Surga Emas. Mereka memeriksa satu persatu orang yang masuk dengan kristal pelacak yang bisa mendeteksi identitas dan tingkat kultivasi. Dengan satu helaan napas, Fang Tian mengalirkan kekuatan ilusi tingkat dewa yang menyatu dalam darahnya. Saat kristal menyentuh tubuhnya, alat itu langsung retak. Lagi rusak, seru penjaga bingung. Tak apa, loloskan saja. Banyak kultivator aneh akhir-akhir ini, jawab kaptennya, tak sadar bahwa mereka baru saja melewatkan buronan nomor 1 dunia. Fang Tian masuk ke dalam kota mengenakan jubah abu-abu dan wajah samar. Ia tahu di kota ini ada pavilion informasi langit tertinggi, tempat para pemburu bayaran mencari info tentang target mereka. Disitulah ia akan melihat sejauh mana dunia memburunya. Di dalam pavilion, deretan kristal intelijen memancarkan cahaya. Fang Tian menyentuh salah satu dan sebuah proyeksi muncul. Wajahnya, atau lebih tepatnya wajah tubuh lamanya sebelum dibuang. Fang Tian, tingkat ancaman. Dewa, lokasi terakhir terdeteksi, lembah hitam. Hadiah, 100.000 pil spiritual, 1 artefak tingkat dewa, dan promosi langsung ke murid inti Kekaisaran Surga Emas. Ia tersenyum tipis. Harga kepalaku meningkat, tapi kalian tak tahu, aku yang menentukan nilainya. Sementara itu, di markas Sekte Neraka Api, Moyan menerima laporan bahwa fragmen jiwa dewa telah dicuri dari Sekte 1000 Pedang. Dia mulai bergerak, menarik. Aku akan memancingnya keluar dengan pembantaian. Moyan mengirim pasukan ke desa tempat Fang Tian dulu singgah, Qinghe. Api membakar rumah, anak-anak menangis, dan satu demi satu penduduk dibunuh tanpa ampun. Di tengah teriakan itu, seorang anak kecil berkata, Paman Fang Tian akan kembali dan membunuh kalian semua. Moyan menginjak kepala anak itu dengan kejam. Suruh dia datang, aku menunggunya. Kembali ke kota Tianlong, Fang Tian mendengar kabar tentang pembantaian itu dari seorang pedagang yang selamat. Tangan Fang Tian mengepal. Urat-urat hitam menyebar di sekujur kulitnya sesaat. Jadi kalian mulai menyentuh manusia biasa. Baik. Malam itu, ia mendatangi arena kehormatan, tempat para kultivator bertarung demi reputasi. Siapapun yang menang 10 kali berturut-turut akan diperbolehkan mengakses perpustakaan langit kota Tianlong, tempat rahasia yang menyimpan teknik dan peta kuno, termasuk peta tempat sisa fragmen jiwa dewa berada. Fang Tian masuk ke arena disambut sorakan dan ejekan. Li, berani masuk arena? Mati konyol pasti.
Tapi dalam 5 menit, 4 lawan pertama hancur bahkan tanpa sempat menyerang. Gerakan Fang Tian tak terlihat. Tubuh mereka dibekukan, dihancurkan, atau menghilang begitu saja. Wasit arena mulai gemetar. Siapa kau sebenarnya? Fang Tian hanya berkata, "Aku adalah bayangan dari masa lalu yang akan membakar dunia ini kembali." Saat ia akan melawan lawan kelima, pintu arena terbuka. Seorang wanita bersurai putih membawa pedang es turun perlahan. Pertarungan kelima, biar aku yang ambil. Lan Xue berdiri di hadapan Fang Tian. Mata mereka bertemu. Aura keduanya menegang, saling menekan seperti dua langit yang bertabrakan. "Kenapa kau mengikutiku?" tanya Fang Tian datar. Lan Xue menjawab, "Karena aku ingin tahu apakah kau adalah kehancuran atau harapan terakhir dunia ini." Penonton terdiam. Dua kultivator yang belum sepenuhnya menampakkan kekuatan mereka akan saling mengukur untuk pertama kalinya. Pertarungan akan dimulai, tapi hanya salah satu yang akan meninggalkan arena itu dengan jawaban. Angin malam bertiup kencang, membawa aura dingin yang menusuk hingga ke tulang. Arena kehormatan yang biasanya dipenuhi tawa dan sorakan, kini terdiam. Semua mata terpaku pada dua sosok di tengah gelanggang Fang Tian dan Lan Xue. Dua kutub kekuatan, dua rahasia besar yang belum tersingkap. Lan Xue mencabut pedangnya perlahan. Bilahnya bening seperti es abadi, mengeluarkan suara lirih saat bersentuhan dengan udara. "Pedangku tak pernah ragu, tapi entah kenapa aku ragu untuk membunuhmu." Fang Tian menatapnya tenang. "Karena jiwamu tahu, di hadapanmu bukan manusia biasa." "Aku tahu," jawab Lan Xue, tatapannya tajam. "Tapi aku ingin memastikan dengan tanganku sendiri." Dalam sekejap, Lan Xue bergerak. Tanpa suara, tanpa angin. Serangan pertamanya begitu cepat hingga menciptakan bayangan 3 lapis. Tebasan pedangnya mengarah ke titik vital Fang Tian dengan presisi surgawi. Namun, pedangnya berhenti 1 inci dari kulit Fang Tian. Sebuah lapisan hitam tak kasat mata menahan tebasan itu. Bukan perisai, bukan formasi, tapi kehendak ilahi. "Jiwamu masih membatasi kekuatanmu," ujar Fang Tian mendorongnya perlahan ke belakang. "Kau punya potensi untuk menjadi dewi, tapi kau terlalu takut." Lan Xue mundur 2 langkah, wajahnya tak berubah. Lalu ia melompat menukik dari atas dengan formasi pedang berbentuk salju yang jatuh bersamaan. Arena dipenuhi bayangan es dan suhu langsung turun drastis. Penonton mulai panik. Mereka, ini bukan pertarungan biasa. Fang Tian mengangkat tangan dan dari tanah muncul ribuan garis retak hitam. Semua es yang turun membeku di udara lalu pecah sebelum menyentuhnya. Serangan Lan Xue dipatahkan dengan satu gerakan sederhana. Tapi tiba-tiba Lan Xue tersenyum tipis. "Aku cuma butuh 1 kesempatan." Dari belakangnya, bayangan kedua muncul. Pedang ganda. Yang satu nyata, yang satu dari teknik ilusi darah es yang menembus celah pertahanan Fang Tian. Seketika, dada Fang Tian terluka, darah hitam mengalir. Lan Xue terkejut. "Darahmu bukan darah manusia." Fang Tian menatap lukanya dengan datar. "Itu darah dewa, yang sudah berkali-kali melihat kematian." Luka itu menutup dalam hitungan detik. Ia melangkah maju. "Sekarang giliranku." Dalam sekejap, arena diselimuti oleh kegelapan. Semua penonton hanya bisa melihat satu hal, mata Fang Tian yang bersinar ungu dan merah bersamaan. Aura itu bukan milik makhluk fana. Lan Xue berlutut. Tubuhnya tak bisa bergerak. Jiwanya gemetar. Tidak. Apa ini?" bisiknya. Berkeringat dingin. Namun Fang Tian menyentuh dahinya dengan jari. "Aku tak ingin membunuhmu. Kau akan melihat sendiri siapa musuh sebenarnya dunia ini." Cahaya gelap itu menghilang. Lan Xue tergeletak lemah di tanah. Pertarungan selesai. Fang Tian dinyatakan menang. Tapi saat ia berbalik pergi, suara dari langit terdengar keras dan menggema. "Fang Tian, tunjukkan dirimu!" Di atas arena, sebuah awan merah terbentuk dan dari dalamnya turun 3 orang dengan jubah emas bertabur api. Salah satunya, Mo Yan. "Bahkan di tempat ramai begini, kau tak bisa sembunyi selamanya," ujar Mo Yan dengan senyum licik.
Penonton berhamburan ketakutan. Para tetua kota bersujud. Aura dari para penjaga kekaisaran surga emas terlalu menekan. Fang Tian berhenti. Ia menatap Mo Yan dari bawah. Kau datang sendiri atau membawa pasukan untuk mati bersamamu? Mo Yan tertawa, tapi dalam tawanya ada sedikit ketegangan. Kau terlalu percaya diri untuk mayat berjalan. Lan Xue terbaring tak bisa bangun. Matanya menatap Fang Tian dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Siapa? Kau sebenarnya? Oh, Fang Tian mengangkat tangannya. Tanah berguncang, langit bergetar, dan aura hitam mulai membentuk lingkaran di bawah kakinya. Pertarungan besar akan segera pecah. Langit kota Tianlong berubah warna menjadi merah tua. Awan bergulung, petir menyambar ke segala arah, dan tekanan spiritual dari kehadiran Mo Yan serta dua pengawal kekaisaran surga emas membuat bumi gemetar. Namun Fang Tian berdiri tenang, seolah badai itu hanya angin sepoi-sepoi. Aku akan memberimu pilihan, Fang Tian, ujar Mo Yan sambil mengangkat telapak tangannya. Bersujud dan serahkan tubuhmu. Kami akan menyegel jiwamu, mungkin memberimu reinkarnasi yang lebih baik. Fang Tian melangkah maju, cahaya ungu dan hitam mulai membungkus tubuhnya. Tak perlu menyegelku, aku telah menyegel diriku sendiri ribuan tahun lalu. Dan sekarang aku membuka kunci itu. Tiba-tiba, tanah di bawah arena hancur membentuk jurang, dan dari dalamnya muncul segel hitam 10.000-an jiwa. Teknik kuno yang mengandung nyawa para dewa yang pernah ia bunuh. Dia memanggil formasi dewa. Salah satu pengawal kekaisaran menjerit ketakutan. Mo Yan mengerutkan alis. Jangan beri dia waktu. Serang sekarang. Kedua pengawal segera meluncur. Salah satunya menebaskan pedang api yang mampu membelah gunung, sementara yang lain membentuk tombak petir yang bisa memusnahkan pasukan dalam satu lemparan. Tapi Fang Tian hanya mengangkat satu jari. Dor! Seluruh arena meledak oleh tekanan balik. Serangan mereka tak hanya gagal, tapi malah menghantam tubuh mereka sendiri. Satu pengawal hancur menjadi debu, dan satunya lagi terlempar keluar kota, darah menyembur dari mulutnya. Penonton menjerit, panik melarikan diri. Kota Tianlong berubah menjadi medan perang. Mo Yan menyeringai sinis, namun tubuhnya mulai mengeluarkan aura merah gelap. Baiklah, aku akui, kau lebih kuat dari rumor, tapi kau lupa satu hal. Dari langit, artefak surga, tombak dewa. Darah turun menancap di tengah arena, tanah bergetar, langit seperti robek. Ini adalah senjata yang pernah membunuh dewa sepertimu. Hari ini aku akan membuktikannya lagi. Fang Tian menghela napas, menatap langit. Senjata memang bisa membunuh dewa jika dewa itu lelah hidup. Dalam sekejap, kedua sosok itu bertabrakan. Fang Tian dan Mo Yan masuk dalam pusaran hitam di udara, bertarung di dimensi kecil yang mereka ciptakan sendiri. Dunia sekitarnya hanya melihat ledakan demi ledakan, seperti bintang jatuh bertabrakan. Lan Xue masih terbaring, namun ia memaksa tubuhnya bangkit. Aku harus melihat pertarungan ini. Ini bukan lagi pertarungan antara manusia, ini antara langit dan langit baru. Di dalam pusaran, Mo Yan menggunakan tombak dewa darah dengan presisi mematikan, tapi Fang Tian menari di sekitarnya seperti bayangan. Setiap gerakan membawa hukum dunia bersamanya, waktu, ruang, bahkan jiwa. Tombak itu menusuk ke arah jantung Fang Tian, dan tepat saat itu ia membiarkannya menembus. "Kenapa kau tidak menghindar?" tanya Mo Yan, bingung. Fang Tian memegang tombak itu dari dalam tubuhnya. Darah hitam menetes, namun bibirnya tersenyum dingin. "Karena sekarang kau dalam jangkauanku." Ledakan cahaya hitam menyelimuti tubuh Mo Yan. Segel ilahi meledak dari tubuh Fang Tian, membungkus Mo Yan dalam pusaran jiwa abadi yang menyiksa. "Apa ini? Argh! Ah!" Mo Yan menjerit. Fragmen jiwanya ditarik paksa dari tubuhnya. Fang Tian menghisapnya ke dalam mata kirinya yang berkilat. "Satu jiwa pengkhianat kembali padaku. Kau adalah muridku di kehidupan lalu, Mo Yan. Tapi sekarang, kau hanya bahan bakar." Tubuh Mo Yan hancur menjadi debu dan pusaran runtuh. Fang Tian mendarat di tengah arena yang kini setengah hancur. Diam. Dunia berhenti. Langit Tianlong. Retak. Orang-orang di seluruh negeri merasakan guncangan.
para tetua sekte utama membuka mata dari meditasi mereka. Langit pertama runtuh. Di sisi arena, Lan Shui berdiri dengan tubuh gemetar. Kau bukan hanya dewa yang kembali, kau adalah penguasa yang ditakuti oleh langit itu sendiri. Fang Tian menatapnya. Dan sekarang, langit telah melihatku lagi. Aku tak bisa bersembunyi. Dari balik awan, suara lembut namun menekan muncul. Dewa reinkarnasi, kau telah kembali. Maka kami, penjaga langit, akan menghapusmu lagi. Siluet 3 sosok bercahaya turun dari langit. Mereka bukan dari dunia ini. Langit kota Tianlong retak seperti kaca yang dilempar batu. Dari celahnya turun 3 sosok bercahaya. Tubuh mereka bukan dari daging dan tulang, melainkan dari hukum-hukum kosmik yang dirajut menjadi bentuk makhluk. Mereka adalah penjaga langit, makhluk kuno yang tidak pernah muncul kecuali jika keseimbangan dunia terganggu. Dan kehadiran Fang Tian adalah gangguan terbesar sepanjang zaman. Penduduk kota berlutut tanpa sadar, tubuh mereka gemetar oleh tekanan spiritual yang turun. Udara jadi berat. Langkah paling kecil dari para penjaga langit bisa menghancurkan ribuan jiwa. Salah satu penjaga membuka mulutnya, suaranya bergema langsung ke dalam jiwa semua makhluk hidup. Fang Tian, dewa reinkarnasi, kau telah melanggar hukum kehidupan ketiga. Kau tak diizinkan kembali. Fang Tian menatap mereka dengan mata tajam. Lalu, siapa yang menetapkan hukum itu? Kalian atau langit yang kalian layani? Penjaga kedua melangkah maju. Kami adalah perpanjangan tangan langit. Ketika kau dibuang dahulu, itulah keputusan seluruh eksistensi. Kau menolak lenyap. Kau kembali. Maka kami datang untuk menghapusmu secara permanen. Lan Shui mencoba berdiri tegak meski tubuhnya masih dipenuhi luka. Hukum kehidupan ketiga? Apa maksudnya? Fang Tian menjawab tanpa menoleh. Tidak seorang pun makhluk fana boleh bereinkarnasi lebih dari 2 kali. Tapi aku sudah memasuki kehidupan keempat. Lan Shui terkejut. Kehidupan keempat? Kau melawan takdir itu sendiri? Fang Tian mengangguk. Karena di kehidupan ketiga, aku dibunuh oleh muridku sendiri. Dunia ini korup dan langit membiarkannya. Aku kembali untuk menghancurkan sistem yang menyebut dirinya adil, tapi diam terhadap kejahatan. Penjaga ketiga mengangkat tangannya. Sebuah pilar cahaya turun, menyegel tubuh Fang Tian dalam formasi kaca langit abadi, formasi yang digunakan untuk menghapus eksistensi secara menyeluruh dari segala dimensi. Namun sebelum pilar itu menyentuhnya, tubuh Fang Tian berubah menjadi asap hitam dan muncul kembali di belakang penjaga ketiga. Formasi kalian tidak bisa menyentuhku, karena aku pernah menciptakan formasi itu. Penjaga ketiga segera berbalik, namun terlambat. Jari Fang Tian menyentuh punggungnya, dan tubuh cahaya itu langsung retak seperti keramik. Penjaga pertama dan kedua segera menyerang serentak. Satu dengan pedang cahaya yang mampu membelah dimensi, yang lain dengan mantra jiwa yang mematikan. Fang Tian membuka mata reinkarnasi, kemampuan sejatinya yang hanya bisa digunakan jika tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan jiwanya. Dengan satu tatapan, waktu di sekelilingnya melambat. Aku telah hidup di waktu yang kalian bahkan tak pahami. Ia menghindari serangan mereka dengan mudah dan menanam segel jiwa abadi ke masing-masing tubuh penjaga. Dalam sekejap, 2 dari mereka membeku di udara, seperti patung yang dilupakan waktu. Namun, perlawanan belum usai. Penjaga pertama mengorbankan dirinya, memicu ledakan kehendak langit, upaya terakhir untuk menyeret Fang Tian bersama dalam kehancuran mutlak. Fang Tian menatap ledakan itu, lalu melangkah ke dalamnya. Lan Shui berteriak, "Jangan!" Cahaya menelan semuanya. Kota Tianlong tertutup ledakan itu. Semua orang berpikir Fang Tian sudah mati. Namun, dari tengah asap dan cahaya, sosok itu berjalan keluar. Jubahnya sobek, sebagian tubuhnya berdarah, tapi matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Aku mengingat kembali potongan terakhir dari kehidupanku yang pertama. Lan Shui mendekat perlahan. "Apa maksudmu?" Fang Tian menatap cakrawala yang kini tenang kembali. "Di kehidupan pertamaku, aku bukan hanya dewa, aku adalah Raja Langit itu sendiri. Para penjaga yang datang tadi dulu adalah pelayanku." Lan Shui menatapnya lebar, napas tercekat.
Lalu siapa yang membunuhmu di kehidupan pertama? Fang Tian mengepalkan tinjunya. Langit itu sendiri, karena aku menolak membiarkan dunia ini menderita lagi. Ia menatap langit yang mulai cerah. Perang belum selesai, ini baru pembukaannya. Langit di atas kota Tianlong kembali tenang, tapi setiap jiwa yang menyaksikan pertempuran itu tahu. Ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Fang Tian berdiri di puncak menara utama kota, menatap langit yang baru saja ia patahkan. Lan Shui mendekat perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, langkahnya teguh. Kau bilang, di kehidupan pertamamu, kau adalah Raja Langit. Apa maksudnya? Fang Tian menatap cakrawala yang seolah tak berujung. Di zaman kuno, sebelum dunia ini terbentuk seperti sekarang, ada satu sosok yang memerintah surga dan neraka, menjaga keseimbangan antara manusia, iblis, dan dewa. Dialah aku. Tapi aku dikhianati. Dikhianati oleh siapa? Bukan oleh dewa, bukan oleh iblis, tapi oleh entitas yang bahkan lebih tua dari langit itu sendiri, sumber asal, kekuatan kosmik yang ingin mengatur ulang segalanya. Mereka menyusup ke surga, membentuk sistem baru, dan menjadikan aku ancaman yang harus dihapus. Lan Shui terdiam. Dunia yang ia ketahui terasa seperti ilusi dibanding cerita ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, seekor burung hitam raksasa datang menukik ke arah mereka, membawa sesosok wanita muda berbaju lusuh. Begitu burung itu mendarat, wanita itu melompat turun. "Fang Tian," serunya. "Aku menemukan peti itu, peti jiwa awal." Tapi, Fang Tian langsung menoleh, ekspresinya berubah serius. "Kau berhasil?" Wanita itu mengangguk cepat, lalu menyerahkan peti kecil berwarna emas hitam. Peti itu tampak biasa, namun aura yang keluar darinya membuat udara bergetar. Lan Shui mengernyit. "Apa itu?" Fang Tian menjawab sambil membuka segel pertama di peti itu. "Ini adalah artefak yang menyimpan potongan jiwaku dari kehidupan pertama. Saat aku dibunuh oleh sumber asal, jiwaku terpecah dan dikunci ke dalam 3 peti. Inilah salah satunya." Begitu peti terbuka, kilatan cahaya melesat ke dalam tubuh Fang Tian. Suaranya menggema seperti ribuan lonceng surgawi berdentang sekaligus. Angin berputar, langit berdesir. Fang Tian menggigil. Ingatan-ingatan lama menyeruak, tahta surgawi, perang di antara bintang, pengkhianatan oleh para penjaga langit, dan satu wajah kabur yang terus muncul. Seseorang yang berdiri di balik sumber asal. Seseorang yang memegang kunci kehancurannya. "Dia masih hidup," gumam Fang Tian. Wajahnya gelap. Lan Shui dan wanita tadi saling menatap. "Siapa?" tanya Lan Shui akhirnya. "Orang yang menciptakan penjaga langit, orang yang menanam hukum reinkarnasi itu sendiri. Namanya Tian Wu, Kaisar Awal." Lan Shui terkejut. "Bukankah dia mitos? Tidak ada yang pernah melihatnya." Fang Tian mengangguk. "Itu karena dia tak pernah ada di dunia ini. Dia berada di luar dunia, di dimensi kelahiran pertama, dunia sebelum penciptaan." Wanita yang membawa peti tiba-tiba berkata lirih, "Jika dia masih hidup, maka dia pasti tahu kau kembali." Fang Tian mengangguk. "Dan dia akan mengirim utusan terkuatnya, bukan penjaga langit, tapi anak sumber, manusia yang jiwanya dibentuk langsung dari kehendaknya." Lan Shui menelan ludah. "Jadi kita menghadapi musuh yang bukan berasal dari dunia kita?" "Tepat," kata Fang Tian. "Dan kita tak bisa melawannya sendirian." Ia menatap ke arah selatan. "Aku harus ke lembah Abu Abadi. Di sana, sahabat lamaku dulu dikenal sebagai Dewa Waktu, dikurung oleh hukum yang ditanam Tian Wu. Jika aku bisa membebaskannya," Lan Shui menyela, "kau bisa melawan waktu sendiri." Fang Tian tersenyum tipis. Dan saat itu tiba, langit bukan hanya akan retak, ia akan runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba langit berubah merah. Suara jenderang terdengar dari arah timur. Suara itu bukan buatan manusia. Wanita pembawa peti gemetar. Itu suara pemanggil dunia. Artinya dimensi luar mulai membuka celah. Fang Tian mengepalkan tangan. "Tian Wu akan segera menginjakkan kaki di dunia ini lagi. Kita harus bersiap. Petualangan ke lembah Abu Abadi dimulai malam ini." Malam tiba lebih cepat dari biasanya.
Langit kota Tianlong seperti dilapisi kabut pekat berwarna ungu tua, pertanda bahwa dimensi luar mulai mengikis batas antara dunia manusia dan alam primordial. Fang Tian, Lan Xue, dan wanita pembawa peti yang kini memperkenalkan dirinya sebagai King Luo, penjaga warisan kehidupan pertama, berangkat menuju selatan, menuju lembah abu abadi. Perjalanan memakan waktu 3 hari, namun bagi Fang Tian yang telah menguasai ruang dan waktu, mereka tiba hanya dalam hitungan 1 malam. Di hadapan mereka terbentang lembah yang sunyi dan menakutkan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Semua tampak beku dalam waktu. Lan Xue merapatkan jubahnya. Tempat ini terasa seperti tidak hidup. Karena memang tidak, jawab Qing Luo. Seluruh lembah ini adalah segel. Ia menahan satu entitas yang terlalu kuat untuk dibiarkan bebas, Dewa Waktu, teman Fang Tian dari kehidupan pertama. Fang Tian melangkah masuk ke lembah. Setiap langkahnya menggema seperti palu yang memukul lonceng keabadian. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan kunci dimensi kedua, sebuah simbol kuno yang terukir dari tulang naga waktu. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berguncang. Pilar-pilar batu keluar dari dalam bumi, membentuk sebuah jalan spiral menuju pusat lembah. Di sana, terdapat patung raksasa yang separuh terkubur, tubuhnya terbelah menjadi 2. Tapi matanya masih terbuka dan menyala biru muda. Itu dia, bisik Fang Tian. Dewa Waktu. Lan Xue memandangnya tak percaya. Dia masih hidup? Tidak sepenuhnya, jawab Qing Luo. Jiwanya tersegel di dalam waktu, tubuhnya dihancurkan oleh hukum. Tapi jika kita bisa membangkitkan kesadarannya, dia bisa menekuk waktu dan membuka jalur menuju dimensi luar, jalur menuju Tianwu. Fang Tian mengangkat kunci dimensi kedua, namun tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan energi terjadi dari langit. Seorang pria muda dengan jubah kelam muncul di atas mereka, melayang dengan aura gelap yang memutar hukum cahaya. Fang Tian, katanya dingin, kau tak diizinkan membangkitkan siapapun dari masa lalu. Fang Tian mengerutkan alis. Kau salah satu anak sumber? Pria itu tersenyum kecil. Benar. Aku adalah Molin, pemegang hukum kebalikan waktu. Kau pernah membunuhku di kehidupan pertamamu. Kini aku hidup kembali, sebagai ciptaan langsung dari kehendak Tianwu. Qing Luo menarik napas tajam. Itu mustahil. Kau dibunuh oleh Fang Tian saat perang langit, jiwamu hancur. Molin menatapnya dingin. Tidak jika penciptaku bisa menulis ulang sejarah. Dengan satu gerakan tangan, Molin memutar waktu di sekitar Fang Tian dan membuatnya terjebak dalam satu momen berulang. Fang Tian berdiri, berkedip, dan tiba-tiba ia kembali ke posisi semula. Berulang, terjebak seperti boneka rusak. Waktu tak akan maju untukmu lagi, ucap Molin sambil turun ke tanah. Lan Xue mencoba menyerang, tapi Molin cukup menjentikkan jari, dan waktu di sekelilingnya melambat drastis. Ia bergerak seperti dalam air kental, tak mampu menjangkau apapun. Qing Luo menggigit bibirnya. Dia terlalu kuat di wilayah ini. Ini adalah tempat waktu tidak berjalan semestinya. Dia memanfaatkannya. Namun tiba-tiba, mata Fang Tian menyala ungu pekat. Suara berat keluar dari mulutnya. Kau lupa satu hal, Molin. Molin terhenti. Aku adalah pencipta hukum waktu. Kau mungkin bisa membelokkannya, tapi aku adalah sumber aslinya. Berak kakak! Seluruh dimensi membalik. Lingkaran waktu pecah dan Fang Tian melangkah keluar dari jebakan itu seperti menepis sarang laba-laba. Molin mundur 1 langkah, mata melebar. Tidak mungkin, Fang Tian menutup matanya. Aku ingat segalanya sekarang, bahkan cara membunuhmu 2 kali. 1 pukulan. Fang Tian mendarat di dada Molin, pukulan biasa tanpa teknik. Namun waktu di tubuh Molin mulai hancur. Wajahnya menua dalam sekejap, lalu kembali muda, lalu menjadi anak kecil, lalu tua lagi, hingga akhirnya dia meledak menjadi serpihan waktu yang tak stabil. Lan Xue akhirnya bisa bergerak lagi. Kau sudah memulihkan kuasamu. Fang Tian menggeleng. Belum, tapi aku memulihkan kesadaranku. Sekarang saatnya kita membangunkan dia. Ia menancapkan kunci dimensi kedua ke dada patung raksasa Dewa Waktu. Cahaya biru mengalir keluar, langit bergetar, dan suara berat menggema dari dalam lembah. Fang Tian,
kau kembali. Patung itu mulai retak, dan dari dalamnya muncul sesosok lelaki berjubah putih panjang, matanya tertutup kain emas, namun auranya membuat waktu di sekeliling mereka diam total. Dewa waktu telah bangkit. Angin diam, burung tak berkicau. Bahkan, detakan jantung para penghuni lembah berhenti selama 1 detik saat Dewa Waktu melangkah keluar dari pecahan patungnya. Setiap langkahnya meninggalkan bayangan yang bergerak berlawanan arah, seolah waktu menolak melupakan kehadirannya. Lan Shui tertegun. Dia seperti hidup dan mati sekaligus. Qing Luo membungkuk hormat. Yang mulia Dewa Waktu, setelah ribuan era, akhirnya Anda kembali. Dewa Waktu tak langsung menjawab. Ia menoleh ke Fang Tian, dan untuk sesaat dunia terasa sepi. Aku ingat matamu, katanya pelan. Matamu yang memandangi kehancuran langit di akhir perang kuno. Fang Tian tersenyum tipis. Dan aku ingat kau adalah satu-satunya yang berdiri bersamaku, bahkan ketika semua surga membelot. Dewa Waktu mengangguk perlahan. Kalau begitu, kau kembali untuk menyelesaikannya. Fang Tian mengangguk. Aku ingin masuk ke dimensi awal, dunia sebelum dunia, tempat asal Tian Wu, tempat segala hukum dilahirkan, dan tempat aku harus mengakhirinya. Lan Shui menatap mereka bingung. Tunggu, kalau kalian masuk ke sana, bukankah itu artinya melawan penciptaan itu sendiri? Bagaimana kalian akan keluar? Dewa Waktu menjawab pelan, kami mungkin tidak akan keluar. Tapi jika kita tak menghancurkan akar dari semua ini, dunia ini akan dihancurkan dalam waktu 3 bulan. Dimensi luar akan membanjiri semua eksistensi. Qing Luo menggigit bibirnya. Kalian butuh gerbang asal, satu-satunya portal yang bisa menembus batas realita. Fang Tian mengangguk. Dan aku tahu siapa penjaganya, muridku yang pertama. Orang yang dulu kusebut anak, tapi kini menjelma sebagai penghalang takdir, Ji Chang. Lan Shui menoleh cepat. Muridmu yang mana? Fang Tian menatap jauh ke barat. Dia adalah anak yatim pertama yang kupungut di kehidupan pertamaku. Kupelihara, kudidik, dan akhirnya kutunjuk sebagai calon pewarisku. Tapi dia terperangkap ambisi. Dan saat aku dilemahkan, dia adalah orang pertama yang menusukku dari belakang. Suasana jadi berat. Dewa Waktu menepuk bahu Fang Tian. Jika kau ingin membuka gerbang asal, kau harus menghadapinya. Tapi aku bisa membantumu sampai gerbang itu, sisa jalan harus kau tempuh sendiri. Dengan isyarat tangannya, Dewa Waktu memutar langit. Bintang-bintang bergeser dan matahari muncul di tengah malam. Di atas mereka, langit terbelah dan sebuah jalur cahaya muncul. Jalan waktu yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang disetujui sang penjaga waktu. Ayo, kata Dewa Waktu, jalan menuju dimensi awal telah dibuka. Mereka bertiga melangkah masuk ke jalur cahaya itu. Begitu mereka menapakkan kaki, tubuh mereka terdistorsi. Wajah mereka terlihat muda dan tua dalam waktu bersamaan. Mereka tidak berjalan di ruang, tapi di kenangan, sejarah, dan garis waktu yang belum tercipta. Mereka melewati pemandangan yang mustahil. Surga pertama terbentuk, iblis pertama menangis, dan naga-naga purba yang melintasi jagat tanpa bintang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sebuah gerbang raksasa berdiri di atas jurang tak berdasar. Gerbang itu hitam dan berlumur waktu, dijaga oleh sosok tinggi besar berpakaian perak tua. Itulah Ji Chang, sang murid yang dulu penuh hormat. Kini berdiri sebagai penjaga gerbang asal. Kalian sudah jauh masuk, katanya dingin. Tapi kalian tak akan melewati gerbang ini. Aku akan mengakhiri kalian di sini, demi dunia baru yang ingin diciptakan Tian Wu. Fang Tian melangkah maju. Kalau begitu, mari kita selesaikan semua pengkhianatan, Ji Chang. Ji Chang menarik pedang panjang yang terbuat dari waktu beku. Selamat datang di medan perang terakhir antara murid dan guru. Langit yang tak berwarna menjadi saksi. Di hadapan gerbang asal, dua sosok berdiri berseberangan. Dulu mereka adalah guru dan murid, kini musuh yang tak bisa didamaikan. Ji Chang, ucap Fang Tian dengan nada tenang, namun dalam tatapannya menyala ribuan kemarahan yang telah lama terkubur. Apa dunia yang kau impikan sebanding dengan semua yang kau hancurkan? Ji Chang tersenyum tipis, dingin. Aku dulu percaya padamu, guru.
Tapi dunia ini tak butuh dewa. Dunia ini butuh awal baru, tanpa surga, tanpa neraka, tanpa sistem reinkarnasi. Dan kau pikir Tian Wu akan memberikannya padamu? Dia sudah memberikannya. Lihat aku sekarang. Ji Chang mengangkat tangannya, dan dari kulitnya menyala pola-pola hukum primordial. Aku bukan manusia lagi. Aku telah menjadi makhluk asal, kekal, abadi, dan tanpa batas. Fang Tian menghela napas. Kalau begitu, aku tak bisa lagi menganggapmu murid. Suasana menjadi sunyi. Hanya desiran waktu yang terdengar, bergerak melawan arah. Ji Chang bergerak lebih dulu. Dengan satu ayunan pedangnya, waktu di sekitar Fang Tian meledak. Serangan itu bukan memotong daging, tapi langsung menghancurkan sejarah Fang Tian. Sebagian tubuhnya lenyap, masa lalunya dirobek dari garis waktu. Namun, sebelum hilang seluruhnya, tubuh Fang Tian berdenyut ungu terang. Dalam sekejap, ia menulis ulang sejarahnya sendiri. Momen yang dipotong Ji Chang dikembalikan, dibentuk ulang, bahkan diperkuat. Fang Tian mengangkat tangannya. Kau memang muridku, tapi kau lupa aku yang menciptakanmu. Ia memanggil pedang kehendak, senjata dari kehidupan pertamanya yang muncul dari dalam jiwanya sendiri. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang tak bisa ditiru dunia manapun. Pedang mereka bertemu, dan di momen itu waktu berhenti. Seluruh area sekitar menjadi hitam putih, suara menghilang. Pertarungan mereka tidak lagi diukur dengan kekuatan, tapi dengan sejarah, kehendak, dan siapa yang lebih layak menulis ulang dunia. Ji Chang menggandakan dirinya. 1000 versi masa lalu dan masa depannya menyerang Fang Tian serempak. Mereka semua tahu jurus Fang Tian, semua pernah diajarkan olehnya. Tapi Fang Tian hanya tersenyum. Ia membiarkan serangan itu datang, lalu membuka matanya. Hukumku adalah hanya ada satu kebenaran. 1000 Ji Chang hancur seperti kaca, menyisakan satu yang asli, terengah dan terkejut. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Fang Tian melangkah maju. Karena kau masih murid, dan aku tak pernah mengajarkan cara mengalahkanku. Duar! Satu pukulan dari Fang Tian menghantam dada Ji Chang, menghancurkan armor asalnya dan membuat tubuhnya terpental ke gerbang. Darah hitam mengalir dari mulutnya. Namun Ji Chang tak menyerah. Ia menggenggam pedangnya erat dan dari dalam tubuhnya muncul cahaya hitam berbentuk wajah Tian Wu. Guru, biarkan aku pinjam sedikit kekuatanmu. Wajah itu tersenyum. Tentu, muridku. Dalam sekejap, Ji Chang berubah. Tubuhnya menyatu dengan hukum asal. Sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan auranya meledak seperti pecahan dimensi. Kini ia bukan Ji Chang, ia adalah juru bicara Tian Wu, katanya dengan suara 2 lapis. Waktumu sudah habis. Tapi Fang Tian tak gentar. Ia menatap ke belakang pada Lan Xue dan Qing Luo yang menunggu di batas waktu. Aku akan membuka gerbang ini. Tak peduli siapa yang berdiri di depanku. Pertarungan pun berlanjut. Kini lebih dari sekadar duel. Ini adalah pertarungan antara dua kehendak penciptaan. Pedang melawan pedang. Hukum melawan hukum. Masa lalu melawan masa depan. Setiap benturan mengoyak waktu. Setiap serangan menciptakan lubang dimensi. Dan akhirnya, dengan satu serangan menusuk jiwa, Fang Tian menghantamkan pedang kehendak ke titik tengah dada Ji Chang. Ji Chang berteriak, tubuhnya terurai menjadi serpihan hukum. Tapi sebelum lenyap, ia menatap Fang Tian dengan mata penuh luka. Fang Tian, aku hanya ingin dunia, bebas dari penderitaan. Fang Tian menunduk, dan aku hanya ingin dunia, tetap utuh. Ji Chang pun menghilang. Gerbang asal terbuka perlahan. Dari baliknya, muncul dunia yang tak bisa dijelaskan. Dunia yang belum punya nama. Dunia tempat kelahiran Tian Wu. Fang Tian berbalik pada Lan Xue dan Dewa Waktu. Kita tak bisa mundur lagi. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam dan gerbang asal menutup dengan gemuruh seperti akhir dari segala zaman. Begitu Fang Tian, Lan Xue, dan Dewa. Waktu melangkah melewati gerbang asal, dunia di sekeliling mereka langsung berubah. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Hanya hamparan kekosongan tak terbatas, penuh gelembung-gelembung dimensi yang mengapung perlahan. Masing-masing berisi kemungkinan, masa depan, dan mimpi yang belum pernah terjadi. Ini bukan dunia, bisik Lan Xue, matanya tak bisa fokus. Ini lebih seperti pikiran raksasa yang hidup. Dewa Waktu mengangguk.
Inilah dimensi awal, tempat semua hukum berasal, tempat segala yang pernah ada dilahirkan dari kehendak satu makhluk, Tianwu. Gelembung-gelembung itu mulai bergoyang saat mereka berjalan. Dalam salah satunya, Fang Tian melihat bayangan dirinya sebagai pembunuh tanpa ampun dikelilingi mayat. Di gelembung lain, ia adalah seorang kaisar damai, dihormati seluruh alam. Itu alternatif diriku? Dewa. Waktu menjawab. Bukan hanya alternatif, semua kemungkinan eksistensimu ada di sini. Dan Tianwu bisa memilih versi mana yang menjadi kenyataan. Tiba-tiba, dunia berguncang. Cahaya merah darah membanjiri kekosongan. Sebuah istana muncul di tengah dimensi, dibangun dari tulang naga waktu dan darah para dewa. Di singgasana tertingginya duduk sosok berjubah emas gelap, Tianwu. Selamat datang Fang Tian. Suaranya menggema seperti gema ribuan suara manusia. Akhirnya kau sampai ke tempatmu dilahirkan. Lan Shui menelan ludah. Dia bukan dewa, dia di atas dewa. Tianwu turun dari singgasananya. Tubuhnya tampak seperti manusia, namun setiap gerakannya menggeser logika realita. Wajahnya tak pernah tetap, kadang tua, kadang muda, kadang tanpa wajah sama sekali. Kenapa kau menciptakan dunia ini? Tanya Fang Tian tajam. Tianwu tersenyum. Karena aku bosan, semua terdiam. Aku adalah kesadaran pertama yang muncul dari kehampaan. Aku menciptakan waktu agar aku tidak kesepian. Aku menciptakan hukum agar ada sesuatu yang bisa kuatur. Dan aku menciptakan makhluk hidup agar aku bisa bermain. Fang Tian mengepalkan tangan. Dan apa dunia hanyalah permainan bagimu? Bukankah begitu? Tianwu menyebarkan tangannya dan muncul adegan-adegan dari dunia mereka. Perang, kelaparan, pengkhianatan, cinta, kebangkitan, kehancuran. Kalian adalah cerita yang kutulis, tapi kau membangkang. Kau menulis ulang naskahku. Itu tak bisa dibiarkan. Fang Tian maju satu langkah. Kalau begitu, tuliskan akhir baru. Akhir di mana kau berhenti? Tianwu menggeleng. Tidak, karena di akhir cerita, hanya aku yang boleh tetap hidup. Dengan satu gerakan, ia menarik hukum dimensi ke tangannya. Dunia mulai runtuh. Semua kemungkinan Fang Tian mulai dikoyak satu-satu. Dewa. Waktu mencoba menahan keruntuhan itu, namun tubuhnya mulai retak. Aku tak bisa tahan lama, ucapnya dengan suara serak. Lan Shui memeluk tubuhnya. Tunggu, kita belum menyerah. Namun Tianwu bergerak terlalu cepat. Ia menghampiri Fang Tian dan menancapkan jari ke dahinya. Kau bukan tandinganku. Tapi, tiba-tiba tubuh Fang Tian menyala. Dari dalam dirinya muncul cahaya yang tak dikenal oleh hukum dunia manapun. Cahaya itu bukan kekuatan, bukan teknik, tapi kehendak murni, kemauan untuk hidup, untuk memilih, untuk menentukan. Aku bukan ciptaanmu, kata Fang Tian pelan. Aku adalah hasil dari semua penderitaan, semua cinta, semua pengkhianatan yang pernah kau torehkan. Aku adalah kehendak yang tak bisa kau kontrol. Duar! Fang Tian meledak menjadi cahaya. Seluruh gelembung kemungkinan runtuh. Tapi dari puing-puing itu, ia membentuk ulang satu dimensi baru. Bukan ciptaan Tianwu, tapi dimensi bebas. Tianwu terhuyung. Apa ini? Kekuatan di luar takdir? Dewa. Waktu tersenyum tipis meski tubuhnya remuk. Itu kehendak seorang manusia. Tianwu berteriak marah dan meluncur ke arah Fang Tian. Mereka bertarung bukan dengan pukulan atau jurus, tapi dengan realita itu sendiri. Dimensi saling memakan, hukum saling meniadakan. Tapi Fang Tian tetap berdiri. Kalau kau ingin dunia tetap menjadi panggung sandiwara, aku akan mematahkan pena di tanganmu. Dengan kekuatan terakhirnya, Fang Tian menusuk jantung Tianwu dengan inti kehendak, sebuah energi yang ia ciptakan sendiri dari semua penderitaan yang ia alami selama 3 kehidupan. Tianwu memekik, tubuhnya berubah menjadi data kosmik yang mulai lenyap, dan ia tertawa, bukan marah, tapi puas. Akhir yang tak kuduga, menarik. Dan ia pun lenyap. Fang Tian jatuh tersungkur. Dunia runtuh, lalu sunyi. Lan Shui menghampirinya, air mata mengalir. Kau berhasil. Fang Tian tersenyum tipis. Belum, masih ada satu hal lagi.
menghidupkan dunia yang baru. Dewa Waktu dalam sisa kesadarannya menyentuh inti dimensi. Aku akan mengorbankan waktuku untuk satu dunia terakhir, dunia tanpa naskah. Fang Tian memegang tangannya. Terima kasih, saudaraku. Cahaya putih menyelimuti segalanya. Dan saat mereka membuka mata, mereka berdiri di dunia baru. Bersih. Damai, tanpa kehendak dewa. Matahari pertama terbit di dunia baru. Tak ada langit 7 lapis, tak ada lembah kutukan, tak ada sekte-sekte haus kekuasaan. Dunia ini sunyi, polos, dan damai. Tapi juga kosong. Fang Tian membuka matanya perlahan. Udara di dunia ini tak mengandung qi, tak ada fluktuasi spiritual, semuanya netral, murni. Ini bukan dunia kultivasi, gumamnya. Lan Xue duduk di sebelahnya, menatap danau jernih di hadapan mereka. Apakah semua benar-benar berakhir? Fang Tian diam sejenak, lalu mengangguk. Ya, dunia lama telah musnah. Hukum reinkarnasi, karma, bahkan roh, semua lenyap bersama Tian Wu dan dimensi awal. Mereka berdiri di tanah suci yang belum diberi nama. Tidak ada kota, tidak ada kerajaan, hanya alam dan kemungkinan. Qing Luo muncul dari balik pepohonan, membawa buah dari pohon yang baru tumbuh. Makanan pertama dari dunia baru, katanya sambil tersenyum. Namun tak lama, Fang Tian merasakan sesuatu aneh di tubuhnya. Seperti ada potongan-potongan jiwanya yang mulai tidak stabil. Apa yang terjadi? Tanya Lan Xue, khawatir. Fang Tian menunduk. Aku, bagian dari dunia lama. Tanpa hukum-hukum itu, eksistensiku mulai rapuh. Qing Luo terkejut. Tidak, kau yang menyelamatkan segalanya. Dunia ini takkan ada tanpamu. Fang Tian hanya tersenyum. Dan karena itulah tugasku sudah selesai. Lan Xue menggenggam tangannya erat. Tolong, jangan pergi. Fang Tian memandang matanya dalam-dalam. Dunia ini tidak butuh dewa. Dunia ini butuh awal yang benar-benar baru. Seketika muncul 9 anak cahaya di langit, melayang turun perlahan. Mereka bukan manusia, bukan makhluk biasa. Mereka adalah manifestasi hukum baru, lahir dari keinginan Fang Tian untuk dunia bebas. Salah satu dari mereka berkata, kami akan membentuk dunia ini dengan kehendak para makhluk, bukan takdir para dewa. Fang Tian menatap mereka. Jaga dunia ini, jangan biarkan ia jatuh seperti sebelumnya. Para hukum baru menunduk, memberi hormat. Saat tubuhnya mulai menghilang, Lan Xue mencium pipinya. Kalau kau benar-benar lenyap, jangan lupakan aku di ujung kehampaan. Fang Tian membalasnya dengan senyum. Aku tak akan melupakanmu, bahkan jika aku terlahir kembali sebagai angin, tanah, atau bintang. Dan kemudian, ia menghilang, menjadi partikel cahaya yang menyatu dengan alam. Hari-hari pun berlalu. Qing Luo dan Lan Xue membangun rumah pertama. Mereka menanam pohon, menyusun batu. Mereka tidak mengajar kultivasi. Tapi mereka mengajarkan cara mencintai dunia, menjaga sesama, dan memilih jalan hidup masing-masing. Anak-anak lahir tanpa takdir, tanpa karma. Mereka bisa memilih sendiri siapa mereka ingin menjadi. Satu malam, Lan Xue menatap langit dan melihat satu bintang ungu bersinar. Bintang yang tak pernah ada sebelumnya. Dia tersenyum. Selamat malam, Fang Tian. 10 tahun berlalu sejak dunia baru terbentuk. Tanpa kultivasi, tanpa sistem reinkarnasi, dunia ini menjadi surga kecil yang damai. Kota-kota mulai tumbuh, masyarakat mulai terbentuk. Manusia belajar hidup tanpa mengandalkan kekuatan supranatural. Mereka bertani, membangun, belajar, mencipta. Namun, di bawah lapisan kedamaian itu, sesuatu perlahan bangkit. Di sisi tergelap dunia, di reruntuhan dimensi yang tak sepenuhnya hancur, muncul celah hitam. Retakan kosmik, sisa-sisa dari dunia lama yang tertinggal di luar logika hukum baru. Dari retakan itu muncul sesuatu, seseorang. Tubuhnya disusun dari serpihan hukum usang. Wajahnya berubah-ubah seperti kabut. Namanya tak tercatat di sejarah, tapi ia menyebut dirinya, Sang Pengarsip. Aku adalah penjaga ingatan dunia lama, gumamnya pelan, dan aku tidak diundang ke dunia ini. Dengan kekuatan gelap yang tidak dikenali oleh hukum baru, Sang Pengarsip mulai membentuk bayang-bayang kesadaran dari fragmen emosi yang ditinggalkan oleh umat manusia. Iri hati, keserakahan, dendam. Lan Xue merasakan perubahan itu lebih dulu.
angin malam menjadi berat. Mimpi-mimpi menjadi terganggu oleh sosok tak bernama yang selalu memandang dari kejauhan. Qing Luo, kau merasakannya? Bisiknya pada suatu malam. Qing Luo mengangguk. Ada sesuatu, lama dan kelam, merangkak dari bawah tanah. Mereka pergi menemui para manifestasi hukum baru, makhluk cahaya yang selama ini menjaga keseimbangan. Tapi ketika mereka tiba, 7 dari 9 telah lenyap. Sisa 2 manifestasi menyampaikan kabar buruk. Sang pengarsip memburu kami. Ia menyerap hukum-hukum lama yang tercecer dan menggunakannya untuk mengacaukan dunia ini. Jika ia berhasil menyusun ulang cukup banyak hukum usang, ia bisa memutar waktu dan mengembalikan dunia lama. Lan Shui menggigil. Maksud kalian, dia bisa menghidupkan kembali Tianwu? Manifestasi itu mengangguk perlahan. Atau bahkan menjadi lebih buruk, menggantikan posisi Tianwu sebagai pusat segala hukum. Sementara itu, di reruntuhan sebuah desa, sekelompok anak-anak kecil tiba-tiba berubah menjadi makhluk buas. Mereka berteriak dalam bahasa yang tak dikenal, mata mereka dipenuhi kabut hitam. Ini bukan kutukan, tapi jejak emosi purba yang dihidupkan kembali. Sang pengarsip berdiri di atas gunung puing-puing. Di tangannya ada kitab abu, berisi pecahan-pecahan takdir lama yang seharusnya sudah musnah. Aku tidak ingin kehancuran, katanya pelan. Aku hanya ingin dunia yang kuingat. Lan Shui berdiri di puncak barisan pertahanan terakhir umat manusia. Kau ingin kenangan, tapi kenangan bukan alasan untuk menghancurkan masa depan. Tidak, jawab sang pengarsip. Aku ingin kesempatan untuk mengulang. Dan jika aku harus membakar dunia baru ini untuk mencapainya, aku akan lakukan tanpa ragu. Pertempuran pun dimulai, bukan antara pasukan, tapi antara kehendak lama dan kehendak baru, antara dunia yang ingin bebas dan dunia yang ingin kembali ke masa kejayaannya yang penuh pengorbanan. Qing Luo memimpin sekelompok kecil penjaga, bersenjatakan kristal-kristal kehendak yang tersisa dari pengorbanan Fang Tian. Mereka melawan bayangan kesadaran, makhluk-makhluk tak berwujud namun mematikan. Sementara itu, Lan Shui menyelami dimensi batinnya sendiri, mencoba berkomunikasi dengan satu-satunya kekuatan yang pernah menyentuh esensi Tianwu dan tetap berdiri. Fang Tian, jika ada bagian dari jiwamu yang masih tersisa di dunia ini, kami membutuhkannya sekarang. Langit berubah gelap, waktu bergetar, dan jauh di dalam dasar dunia, sebuah cahaya ungu mulai berdenyut pelan. Langit pecah. Dunia yang tadinya sunyi mulai gemetar. Semua makhluk berhenti bergerak. Waktu seolah menahan napas. Di tengah-tengah retakan antara hukum lama dan hukum baru, muncul cahaya ungu yang begitu dalam, seperti gabungan rasa kehilangan, harapan, dan tekad yang tak bisa dihancurkan. Lan Shui berdiri di tengah medan yang mulai retak. Rambutnya terurai, tubuhnya berlumur luka, tapi matanya tetap menatap cahaya itu. Kau kembali, Fang Tian. Dari cahaya itu, perlahan muncul sosok. Tubuhnya bukan tubuh dewa, bukan manusia biasa, tapi entitas baru, wujud kehendak yang telah menyatu dengan hukum-hukum bebas dunia ini. Wajahnya adalah Fang Tian, tapi matanya tak lagi memancarkan dendam, hanya kedamaian dan kekuatan absolut. Qing Luo berbisik, itu bukan lagi dia yang dulu. Salah satu manifestasi hukum tersisa bergetar. Itu adalah kehendak dunia sejati. Dunia ini akhirnya melahirkan pelindungnya sendiri. Sang pengarsip menatap Fang Tian, matanya menyala dengan emosi campur aduk. Kau seharusnya tidak bisa kembali. Dunia ini tak memiliki sistem reinkarnasi. Fang Tian melangkah maju. Aku tidak reinkarnasi. Aku dipanggil kembali oleh mereka yang menolak tunduk pada masa lalu. Langkahnya menggetarkan dimensi. Semua bayangan kegelapan yang dibentuk sang pengarsip mulai meleleh hanya karena kedekatannya. Dulu aku melawan dunia karena dunia ingin membunuhku. Tapi sekarang aku melindungi dunia karena dunia ini layak untuk hidup. Sang pengarsip mengangkat kitab abu tinggi-tinggi, mencoba melepaskan semua hukum lama sekaligus. Waktu terputar, angin menjadi darah, tanah menjadi kenangan masa lalu yang melahap segala. Tapi sebelum semuanya terlambat, Fang Tian membuka kedua tangannya. Dan di hadapannya,
seluruh hukum baru dunia ini berkumpul. Mereka tidak membentuk jurus, tidak membentuk serangan. Mereka membentuk keputusan. Dengan ini, aku memutuskan, dunia ini akan bebas dari takdir selamanya. Suara itu seperti gema seluruh umat manusia yang menolak dijajah masa lalu. Dalam sekejap, kitab Abu hancur menjadi debu. Seluruh sisa hukum lama yang tersisa dibakar oleh cahaya ungu Fang Tian. Sang pengarsip berteriak, "Tidak, tanpa hukum lama, siapa kita? Tanpa sejarah, untuk apa kita ada?" Fang Tian menatapnya, penuh iba. Kita adalah makhluk yang diberi pilihan. Masa lalu bukan untuk diulang, tapi untuk dipelajari dan ditinggalkan. Dengan sentuhan terakhir, Fang Tian menyerap sang pengarsip ke dalam dirinya, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyucikannya. Ia menyatu dengan semua rasa takut, dendam, dan penyesalan yang membentuk sosok itu dan mengubahnya menjadi pemahaman. Saat langit kembali biru dan dunia berhenti gemetar, Fang Tian menoleh pada Lan Xue dan Qing Luo. "Aku tidak bisa tinggal, tapi aku tidak akan benar-benar pergi." Lan Xue memeluknya untuk terakhir kali. "Kau adalah bagian dari dunia ini selama dunia ini masih bernapas." Qing Luo tersenyum meski air matanya jatuh. "Sampai jumpa lagi di mimpi-mimpi kami." Fang Tian menghilang dalam cahaya. Tapi kali ini bukan karena kematian, melainkan karena ia telah menjadi satu dengan dunia yang ia lindungi.